A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Pratiwi dari Prodi Manajemen dengan NPM 21011500100012. Baik, tujuan saya hari ini yaitu saya ingin memaparkan materi saya mengenai pengembangan produk baru yang diampu oleh dosen Ibu Mutia Dwi Novitasari SEMM. Langsung saja tanpa berpanjang-panjang, apa itu pengembangan produk? Nah, pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Perkembangan produk juga disebut proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Lalu, apa tujuan pengembangan produk? Tujuan pengembangan produk adalah untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Sedangkan menurut Alma, pada tahun 2002, terdapat beberapa alasan yang membuat perusahaan melakukan pengembangan produk, yaitu 1. Untuk memenuhi keinginan konsumen, 2. Untuk menambah omset penjualan, 3. Untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi, dan keempat, untuk memenangkan persaingan, 5. Untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, 6. Untuk mendayakan sisa-sisa bahan, 7. Untuk mencegah kebosanan konsumen, dan yang terakhir adalah untuk menyederhanakan produk pembungkus. Selanjutnya, jenis-jenis pengembangan produk. Setiap perusahaan harus mempunyai strategi dalam melakukan pengembangan produk. Hal ini bertujuan agar produk yang akan dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan konsumen yang sudah ada, tetap tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan, serta menarik konsumen baru. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2008, strategi pengembangan produk terdapat berbagai jenis, yaitu yang pertama, memperbaiki yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini, perusahaan tidak memiliki risiko yang besar karena hanya akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Yang kedua, memperluas lini produk. Dalam hal ini, jenis pengembangan produk dilakukan perusahaan dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah lini produk baru. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Perusahaan dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Yang keempat adalah meniru strategi pesaing. Pada cara ini, perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya penetapan harga. Dan yang kelima yaitu menambah lini produk. Biasanya, perusahaan memerlukan dana besar dalam menambah produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada. Karena produk yang belum pernah diproduksi sebelumnya, serta dalam hal penggunaan fasilitas-fasilitas untuk mempromosikannya, memerlukan proses yang baru pula. Selanjutnya, menurut Ciptono pada tahun 2008, terdapat 3 strategi pengembangan produk. Yang pertama, strategi peningkatan kualitas.
Produsen dapat meningkatkan daya tahan produk atau dengan meningkatkan kehandalan dan kecepatan pelayan terhadap konsumen. Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah produk ada 4 indikator yang dapat meningkatkan keistimewaan suatu produk seperti kualitas bahan yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan dalam pemakaian suatu produk bagi penggunaannya, dan aksesoris tambahan. Kemudian selanjutnya, strategi peningkatan gaya produk. Produsen bisa meningkatkan nilai suatu produk dari segi pemilihan warna produk tersebut, rancangan atau desain yang menarik, dan yang terakhir adalah kemasan yang dapat memberi nilai tambah bagi produk tersebut. Selanjutnya, yaitu tahapan pengembangan produk. Perusahaan harus menyadari bahwa dalam pelaksanaan pengembangan produk, kemungkinan perusahaan mengadakan perubahan-perubahan ciri-ciri khusus produk, meningkatkan mutu produk, menambah tipe produk, dan mengubah ukuran produk untuk memuaskan pasar. Pada saat perusahaan mengalami kemunduran pasar, pada saat itu juga perusahaan mengalami kemunduran dan menghadapi persaingan yang cukup tinggi. Maka, kebijaksanaan produk khususnya pengembangan produk merupakan salah satu alternatif jika kebijaksanaan non-produk seperti promosi, penentu harga, serta saluran distribusi tidak memberikan hasil yang memuaskan untuk dapat menjamin kesinambungan produk di pasar. Tahapan produk pengembangan baru yang pertama adalah analisis kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini, kebutuhan konsumen merupakan titik pendahuluan untuk pengembangan produk, baik untuk pasar domestik atau global. Untuk menentukan lingkup hidup baru yang akan dipertimbangkan, manajemen sering merumuskan garis-garis besar perencanaan produk baru. Keputusan ini menjadi garis-garis besar penting untuk proses perencanaan produk baru. Selanjutnya, pemunculan gagasan. Pencarian macam-macam gagasan yang menjanjikan merupakan titik pangkal dalam proses pengembangan produk baru. Penggalian gagasan terentang mulai dari perbaikan tambahan atas produk yang ada sekarang sampai ke produk yang sama sekali baru bagi dunia. Selanjutnya, penyaringan ide dan evaluasi. Pengevaluasian ide-ide baru merupakan bagian penting dari perencanaan produk baru. Produk yang berhasil adalah produk yang memuaskan kriteria manajemen untuk keberhasilan komersial. Selanjutnya, analisis bisnis. Analisis bisnis mengestimasi kinerja komersial produk yang diusulkan. Perolehan suatu proyeksi finansial yang akurat tergantung pada mutu ramalan pendapatan dan biaya. Analisis bisnis normalnya dipecahkan pada beberapa tahap dan proses perencanaan produk baru. Selanjutnya, pengembangan strategi pemasaran. Dalam tahap ini, perusahaan melakukan pengembangan rencangan strategi, di mana strategi pemasaran lebih dulu mengalami penyaringan. Dalam melakukan pengembangan, strategi pemasaran ada 3 bagian pokok, yaitu menjelaskan ukuran struktur, perilaku pasar sasaran, posisi produk yang direncanakan, penjualan, pangsa pasar, dan laba yang diinginkan dari 5 tahun pertama. Selanjutnya, pengembangan produk. Setelah berhasil merampungkan tahap analisis bisnis, perencanaan produk bergerak menuju tahap pengembangan dan pengujian atau biasa disebut development and testing. Pengembangan dan pengujian berkenan dengan pembuatan karakteristik fisik barang dan jasa baru yang dapat diterima bagi para pelanggan. Tujuannya yaitu untuk mengkonversikan gagasan ke dalam produk aktual yang aman, memberikan manfaat bagi para pelanggan, dan dapat diproduksi secara ekonomis oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu pengujian produk dan pasar. Pada tahapan ini, pengujian produk merupakan kelanjutan dari tahapan pengembangan produk. Tahapan-tahapan pengujian produk diantaranya pengujian tentang konsep produk, pengujian desain produk, pengujian kesukaan konsumen terhadap produk, dan pengujian laboratorium terhadap produk. Dan yang terakhir yaitu komersialisasi. Pada tahapan ini, semua fasilitas sudah disiapkan sedemikian rupa, baik fasilitas produksi maupun pemasarannya. Perusahaan yang sudah memasuki tahapan ini harus sudah mempersiapkan strategi penetapan harga dan keuntungan yang diharapkannya.
Di dalam tahapan ini, perusahaan sudah melakukan riset pemasaran terlebih dahulu, terutama yang menyangkut kebutuhan, keinginan, selera, kepuasan para konsumen yang akan dituju. Selanjutnya, yaitu pengaruh-pengaruh yang meningkatkan dan menurunkan pengembangan pada produk baru. Faktor penghalang pengembangan produk baru menurut Philip Kotler pada tahun 1994. Yang pertama, kekurangan ide pokok baru yang penting dalam bidang tertentu. Mungkin hanya sedikit cara yang dapat meningkatkan beberapa produk dasar seperti baja, sabun cuci, dan sebagainya. Yang kedua, pasar yang terbagi-bagi. Dalam hal ini, persaingan yang tajam menyebabkan pembagian pasar, perusahaan harus mengarahkan produk barunya pada segmen pasar yang lebih kecil. Dan ini berarti penjualan dan laba lebih rendah untuk tiap produk. Yang ketiga, kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus lebih memenuhi kriteria masyarakat seperti keselamatan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Peraturan pemerintah telah memperlambat inovasi dalam industri obat dan telah mempersulit rancangan produk dan keputusan periklanan dalam industri-industri seperti peralatan, kimia, mobil, dan mainan. Yang keempat, mahalnya pengembangan produk baru. Yang dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu perusahaan biasanya harus menghasilkan banyak ide produk baru agar dapat memperoleh beberapa yang baik. Yang kelima, kekurangan modal. Dalam hal ini, beberapa perusahaan yang memiliki ide-ide yang baik dapat memperoleh modal yang cukup untuk melakukan penelitian. Dan yang keenam, waktu pengembangan yang lebih cepat. Dalam hal ini, para pesaing mungkin dapat memperoleh ide yang sama pada waktu yang sama dan kemenangan akan diraih yang paling cepat. Dan yang terakhir yaitu siklus hidup yang lebih tepat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah jika suatu produk baru berhasil, pesaing dengan cepat menirunya sehingga siklus hidup baru menjadi lebih pendek. Selanjutnya, contoh pengembangan produk. Di sini saya mengambil contohnya yaitu pada Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola pada awalnya hanya menjual minuman perasa yang banyak memiliki penggemar. Sampai pada akhirnya pada tahun 2002, perusahaan ini meluncurkan produk baru yang bernama Fresh Tea yang langsung menjadi favorit banyak orang. Tidak sampai di situ, perusahaan Coca-Cola juga meluncurkan minuman baru bernama Fanta pada tahun 2003 yang pada saat itu hanya memiliki dua rasa yaitu mangga dan jeruk. Baik, teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton video saya ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.